Shalom, puji Tuhan, kita terus merasakan kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita yakini bahwa berkat Tuhan selalu baru juga di dalam kehidupan kita. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi ini kami menaikkan pujian dan syukur kami. Tuhan sudah menjagai kami, dan kami percaya hari yang akan kami jalani di hari ini, Tuhan terus memimpin dan memberkati kami. Firman-Mu hendak kami baca. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah, sehingga melalui firman Tuhan kami diteguhkan dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ayat 10 menjadi penekanan kita pada saat ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita saling mendahului memberi hormat. Keberagaman adalah sebuah realitas di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menciptakan manusia secara seragam seperti barang pabrikan. Namun Tuhan menjadikan manusia dalam keragaman. Manusia diciptakan Tuhan dalam berbagai bangsa, suku, sifat, watak, dan kepribadian yang berbeda. Keberagaman yang ada membuat manusia berusaha untuk dapat menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial dengan cara saling memahami, saling menerima perbedaan, dan juga tentunya saling menghargai. Ketika tinggal di asrama hampir 4 tahun, Tuhan memperkenankan saya untuk belajar hidup dalam keberagaman. Di asrama, saya tinggal bersama-sama selama 24 jam dengan ratusan penghuni dari suku dengan berbagai sifat, watak, kebiasaan, dan kepribadian yang berbeda-beda. Sebagian ada yang suka berbicara lembut, tetapi ada juga yang suka berbicara teriak-teriak. Ada yang pembersih, ada yang jorok, ada yang sopan, dan ada pula yang kasar. Sebagian suka mengalah, sebagian suka menang sendiri. Kehidupan di asrama mengajak kami semua penghuni asrama untuk dapat belajar bagaimana mengenal dan menghadapi sifat dan watak yang berbeda-beda itu. Hidup bersama-sama dalam waktu yang lama membuat sikap dan perilaku seseorang mudah berdampak pada penghuni yang lainnya. Interaksi sosial yang terjadi secara intensif ini memiliki dampak baik positif maupun negatif.
Dampak positif yang terjadi adalah bisa saling mengenal secara mendalam. Karena itu terasa akrab, kompak, dan juga bisa bekerja sama. Sedangkan dampak negatif yang ada adalah mudah terjadi kesalahpahaman, perselisihan, dan juga pertengkaran. Baik hal positif maupun hal negatif tersebut adalah sebuah pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk menjalani kehidupan. Penerapan sikap saling mendahului dalam tenggang rasa dan menghargai adalah cara yang tepat dalam mengharmonisasikan keberagaman dalam kehidupan di asrama. Ketika kita bicara lembut, maka teman yang suka berteriak-teriak pun akan berusaha untuk berbicara lembut. Ketika kita mendahului membersihkan kamar atau lingkungan yang ada, teman yang jorok sekalipun akan ikut untuk dapat membantu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus memberi serangkaian peraturan dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk hubungan dengan sesama dengan menyatakan kasih yang tidak pura-pura. Salah satu bentuk kasih yang tidak pura-pura adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Penekanan pada saling mendahului memberi hormat, saling mendahului memberikan respek, menghormati, dan peduli. Tidak menunggu orang lain bersikap respek, namun kita terlebih dahulu respek kepadanya. Ini menunjukkan kerendahan hati seseorang. Saling mendahului dalam menolong, memperhatikan, dan menghargai telah diajarkan bahkan dicontohkan oleh Allah kita. Dalam peristiwa penebusan melalui Yesus Kristus, Allah telah mendahului melawat kita orang berdosa. Mendahului, berkorban, dan mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka selayaknya lah kita saling mengasihi, sebagaimana saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita saling mendahului untuk menghormati dengan memberikan kepedulian kepada sesama. Karena segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat 12. Tetaplah menjalani kehidupan ini untuk saling mendahului memberi hormat. Karena saling mengasihi itulah yang dikehendaki oleh Kristus kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Melalui sabda kebenaran-Mu mengingatkan kami untuk dapat saling mendahului memberi hormat. Biarlah ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah umat Tuhan. Kami sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu indah. Dan biarlah itu juga dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi seluruh umat-Mu. Memberkati dalam aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Memberkati dalam keluarga. Sehingga kedamaian dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan. Ya Bapa di sorga, percukupkan segala yang dibutuhkan. Bersama dengan Tuhan, dapat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Bahkan di masa-masa pandemi ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu menuntun, membimbing, dan memberkati kami semua. Seluruh kehidupan kami
kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami bergumul, Tuhan kuatkan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kami bersuka cita, Tuhan menyempurnakan sukacita yang boleh kami alami. Terima kasih waktu sejenak yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan sabda kebenaran-Mu. Sabda kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur. Amin.